pada Allah dengan samaan salamun qawlan min Rabbir Rahim. Itu yang bisa kami share, kita sampaikan kepada bumi alam. Forty, 30, 20, 10. Cerita yang menarik banget ya guys. Jadi di Ramadan kita nih hari ini ya, orang didapat rahmat dari Allah. Jadi itu beruntung banget Mas Farouk bisa memperislam orang-orang di luar sana. Karena dengan ciri dari kita dulu gitu ya, diri betul, kita dulu betul. menunjukkan bahwa kita tuh cinta damai, nggak kayak yang di film-film gitu ya, atau yang memang sekarang ini kalau saya lihat memang Islam juga namanya tuh agak tercoreng karena ulah-ulah oknum gitu kalau saya lihat. Jadi yang agama yang cinta damai, jadi orang-orang menyangka bahwa agama kita tuh agama perang gitu ya. Padahal itu jauh dari hal-hal seperti itu. Makanya ini yang saya sedihkan itu, saudara-saudaraku Muslim yang mengatakan bahwa itu jihad dengan seperti itu. Mari kita baca kembali di Al-Quran, di surat An-Nahl dan surat Al-Kahfi 16 itu mengatakan di An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan illa huwa bimaqdulahan sabil wa huwa muhtadin. Ya Allah, lembutkanlah hatiku, ya, ajaklah semua manusia kepada jalan Tuhanmu dengan lemah lembut dan menyejukkan, dan jangan sekali-kali engkau mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Allah Maha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Apapun salahmu ketika di saat itu kamu belum tahu, itu Allah hapuskan dosa-dosamu. Karena seperti anak kecil yang belum tahu, dia membanting gelas semua kita tertawa, tersenyum, sudah bisa jalan. Nah ini orang mau bersujud kepada Allah, baru mau mendekat udah dibilang haram, ini batal, ini itu segala macam. Inilah, mari kita bersama-sama kita pelajari ulang An-Nahl 1:25 sampai 28 itu mari kita bawa, kita dimaknain, syukur-syukur hafal untuk mensyiarkan keluarga kita dulu sendiri, saudara yang dekat, teman-teman seprofesi. Soalnya kalau teman profesi kita nggak sampaikan, kita ditanya sama Allah. Kamu tahu kok nggak kamu sampaikan? Nanti ditanya, kasihan. Ibarat orang kelaparan, tapi nggak kamu kasih makan. Nah inilah, maka bersama dengan saudara kita ini, ya, salat is lifestyle, my lifestyle, ya. Salat is my lifestyle, ya, tagline-nya ya, gaya hidup ya. Inilah, mudah-mudahan ini kisah yang pada masuk Muslim ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi lah ya. Kalau saya sih bukan mengajari ya, saya hanya karena akan seseorang bisa masuk ke lurung yang dalam, yang hatinya seseorang itu, yang kolbu yang dalam, itu hanya bisa dengan hati, bukan dengan ucapan. Ucapan, akibat orang yang menggerakkan hatinya dengan kelembutan, ucapannya akan menjadi lembut. Maka
gelombang lembut itulah yang dimiliki ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga jannati. Amin. Insyaallah ya. Ya, bagus banget. Jadi ini berkesan banget ya guys. Kalau kita nunjukin bahwa kita muslim yang baik, nah semua orang tuh akan lihat ke kita, ya baru akan terengah gitu bahwa muslim tuh kayak gini gitu. Nah, itu juga memang yang saya terapin. Saya akan menunjukkan ke orang-orang bahwa muslim tuh bersih, muslim itu keren, ganteng, menyenangkan. Itu yang akan saya tunjukin di seorang muslim. Nah, seperti juga Mas Faruk, Captain Faruk ini yang dia nunjukin ke anak buahnya bahwa menjadi muslim itu begini gitu ya. Contoh yang baik untuk menjadi muslim ya ada sama Mas Faruk ini. Jadi semua orang akan melihat dia karena dia pimpinan gitu ya, dia rendah hati, bersahaja. Nah, orang-orang akhirnya akan melihat bukan orang kita lagi, orang luar negeri kan? Ya kan? Orang luar negeri bisa begitu melihat wah kehebatan seorang muslim gitu ya. Kalau contohnya tuh dulu juga Muhammad Ali tuh. Muhammad Ali, Ya, itu bagus banget contoh yang muslim ganteng tinggi, pokoknya perfect ya. Jagoan lagi tuh. Tapi dia bersujud di hadapan Allah. Nah, itu contoh yang paling bagus tuh. Nah, kayak gitu juga kita, biarpun kita tinggi jabatannya kapten atau apa, tapi kita bersujud di depan Allah, orang-orang akan lihat hebat banget ini orang gitu ya. Kok contoh jadinya. Nah, kalau udah bisa mengasih contoh kayak gitu, nah itu baru hebat guys. Orang bisa terpaku sampai terpana, akhirnya dia ajarin saya dong. Nah, gitu. Iya, itu tagline-nya itu. Jangan pernah gurui orang, tapi jadikan orang nyaman denganmu sehingga dia akan minta sesuatu kebaikan. Betul, itu contoh yang paling bagus. Podcast kita kali ini semua orang yang nonton bisa tahu bahwa Islam itu pembawa kedamaian dan rahmatan lil alamin. Ya. Insya Allah, alhamdulillah, itu semua kehendak Allah. Ya sampai saya bersyukur, sangat bersyukur. Karena kenapa? Orang mungkin tanya, kok dia bisa ini gimana gitu kan? Saya bersyukur orang tua saya itu dari kecil, kakek nenek saya itu kakek saya ulama. Nah itu dia, oke. Ini garis keturunan rupanya guys. Nah, ulama saya. NU dong berarti. Iya. Jadi di keluarga kami itu 1/2 NU, setengah Muhammadiyah. Iya. Ya, tapi semua nggak salah. Hanya kebiasaan. Ibaratnya gini, di simplified-nya gini. Kita makan pecel yuk. Ya. Ayo bareng-bareng setuju ya, pecel ya. Iya. Ya udah begitu dikasih pecel, truk. Yang satunya aku ambilnya tambahan empal. Yang satunya aku pengen nambahnya ikan. Nah, jadi makanan itu dua-duanya halal. Yang satu empal, yang satu ikan. Sama-sama enak, ya kan? Ya sudah makan bareng-bareng. Kamu makan ikan, aku makan empal. Halal dua-duanya. Itulah Muhammadiyah dan NU. Iya, betul. Sama, nggak ada, no big deal. No big deal. Jangankan benar tuh. Itu perbedaan itu harus dibuat bahwa indah gitu ya. Nah, karena itu selalu diucapkan oleh ulama kita di Indonesia kan. Indonesia itu terdiri dari suku-suku yang banyak kok. Dan itu semua beda-beda. Tapi buat itu perbedaan menjadi indah. Malah dengan perbedaan itu kita menambah ilmu. Kan? Kayak wacana. Jadi wacana itu bagus juga tuh di Islam. Wacana itu bagus juga ya. Nah, jangan wacana itu menjadi peperangan. Cuma mau bilang ini nggak boleh. Wah, kafir kamu. Kok jadi Tuhan kecil ya? itu. Nah. Ya, sekarang ini memang ada. Kalau saya melihat sih ada sedikit. Saya satu bersyukur karena didikan dari kakek nenek, kedua orang tua, lingkungan.
ya. Kemudian Allah membekalinya dengan keyakinan. Saya terpacu pertama kali saya bertanggung jawab tentang agama dalam arti kesadaran itu ketika saya merantau ke Jakarta, masuk sekolah 47 gitu. Itu kamu boleh sholat di Jakarta sekolah, satu syaratnya Bapak bekali kamu Quran. Terus Quran ya udah saya bawa aja Pak. Bukan itu, saya maunya Quran ini kamu bawa nanti apa khatam baca. ya setahun khatam laporan gitu kan. Awalnya sih ya ngaji udah biasa, cuman apa suka main ke sana kemari gitu ya. Tapi artinya belum tahu kan ya. Sudah tahu juga. Udah. Saya dari kecil sekolah madrasah. Semua dari ngaji, dari tajwid, semuanya udah. Semua. Jadi kelas 6 SD itu anak-anak keluarga besar, papa, kakek, nenek saya, anak-anak semuanya sekolah agama semua. Dari ngaji, dari macam-macam. Komplit lah. Karena kakek saya Kiai Anwar itu ulama. Ya. Jadi dia ngajar, dia ahli falaknya Indonesia pada zamannya itu. Beliau itu jadi syekh, jadi Anwar namanya. Nah, ini makanya tidak bisa hilang memori yang di lingkungan environment ya, dulu di rumah itu setiap azan di dekat rumah sholat. Setiap pergi bawa sarung. Kalau enggak di setiap masjid ada sarung, gitu kan. Jadi ketika saya di Jakarta pertama kali ini saya lihat, oh Jakarta orangnya kacau ya. Ada sholat pada zaman saya itu. Akhirnya apa? Saya kaget, ada salah satu orang tua teman saya, namanya saya sebuti tadi baik nggak apa-apa, Asno Novi itu, ada bandel sekali. Suka macam-macam. Suatu ketika saya diundang di rumahnya dia, lagi main-main, ada nonton ini segala macam, ada rokok, saya enggak sendiri. Tiba-tiba orang tuanya datang, yang sholat cuma saya doang. Ibunya kaget, loh kok pada nggak sholat ini? Akhirnya suatu ketika ibunya datang ke rumah, minta tolong anaknya dititipkan ke saya, tinggal di rumah saya untuk diajarin semuanya. Kenapa kaget? Loh ibu kan, ini putranya ibu. Iya, saya minta tolong kalau sama Faruk dia mau, dia nurut. Akhirnya betul, mau ujian kelas 3 SMA, nginep 1 bulan di rumah, lulus, sekarang dia sukses. Dia sekolah terakhir, dia di Port, jadi sebagai keuangan ya, dia sholat di sana, sekarang jadi punya perusahaan. Nah itu akhirnya keluarganya semua ya beriman lah. Ya itu jadi itulah apa yang harus kita berikan contoh lah ya. Ibda bin nafsik, mulai diri sendiri. Ya dari anak-anak. Maka anak saya dari kecil saya udah ajarin semua yang saya mungkin ini bisa share semua ya. SOP di rumah. Bangun pagi, ya kita mandi, terus kemudian kalau kadang-kadang anak kecil ada agak mandinya entar gitu kan. Yang penting udah bangun, wudhu, kita sholat jamaah. Kalau nggak ke masjid ya di rumah jamaah. Oke, jamaah. Habis itu setelah selesai sholat kita saling minta maaf. Jadi selalu SOP setiap hari. Jadi habis sholat semua suami istri, saya cium istri saya peluk, kemudian bisikan I love you, aku sayang kamu dan aku bahagia dengan kamu dan aku pengen membahagiakan semuanya. Terus pelukan kan, terus anak satu-satu cium tangan kepada bapaknya, kepada ibunya, peluk, mama I love you gitu kan, mama sayang gini. Selalu dalam satu hari 5 waktu selalu SOP-nya adalah sholat kalau di rumah berjamaah seperti itu. Tapi kalau waktu ke masjid, ya laki-laki ke masjid.
Nah, yang perempuan sama ibunya. Nah, dari anak saya kecil-kecil, alhamdulillah sudah pada khatam ya. Nah, sudah semua pada khatam. Nah, maka kemudian dalam sehari-hari saya kasih guidance. Nah, dengan contoh. Iya, Ya, dengan contoh, dengan kelembutan, dan selalu saya menegurnya atau mengajaknya itu mengajak kepada ini loh ayatnya, gitu loh, ini begini, ini. Nah, akhirnya menjadi SOP di rumah dan seluruh keluarga saya, keluarga besar ya, dia sudah standar. Keluarnya Pak Ade, adik-adik saya, anak-anaknya semuanya jamaah di rumah, rame jamaah. Habis itu kumpul, habis itu kita siapin makanan kan, terus kita salaman semuanya, salam-salaman, kita peluk-pelukan. Jadi buat saya, kenapa saya lakukan itu? Kita tidak pernah bisa melaksanakan atau merasakan surga di akhirat kalau kita tidak membangun surga di dunia. Jadi surga yang di dunia yang kita create is the happiness through syahadah, through doa, Quran. Inilah yang saya ingin sekali mengajak. Kalau ini ceramah, saya sering ceramah di masjid. Saya sebagai ketua masjid, saya bikin TPA Salam, saya dari tahun 93. Terus anak-anak segitu saya udah terbang, anak-anak udah terbang, Faren terbang di Lion juga ya, sama Captain. Terus adiknya Sultan di Wings, adiknya lagi di UI, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Itu semua saya tanya, ya Allah, bukan karena kepintaranku, karena keridhaanmu. Dan sujudku yang tiap hari, sujud akhir di setiap sholat, saya lama. Banyak doa itu. Ya, di situ saya banyak doa, saya minta dibimbing sama Allah. Pinternya manusia itu limited. Tapi saya ingin kemuliaan. Kalau seorang kemuliaan diberikan Allah dengan akhlakul karimah, kepintaran itu ada di dalamnya. Tapi kalau orang ajar pinter, itu dikendalikan kepada tujuan harfiah, lahiriah, yang bisa silau terhadap dunia ini. Maka alhamdulillah Allah bimbing. Kemudian saya di masjid di sini, kemudian alhamdulillah Allah kasih kesempatan bikin pesantren di Jepara sana. Dan muridnya sudah banyak ratusan, dan alhamdulillah banyak yatim itu yang kita bantu. Dan setiap tahun di Indonesia mungkin pesantren ini salah satunya yang mendapat scholarship. Setiap tahun kita mendapat jatah 10 sampai 15 anak gratis sampai doktor 5 tahun di sana gratis, dapat sumbangan dari sana. Nah, pulang dari sana masuk ke pesantren kita lagi untuk mau ngambil yang tambahan lagi, ngajar dulu. Nah, itu pesantrennya adalah pesantren Al-Buruj di Jepara. Nah, itu sampai jadi seperti besar, dan menurut teman-teman yang melihat ke sana, pesantren kok mewah gini, tingkatnya bagus. Ya wow alam, saya bilang, saya meniatkan untuk bikin pesantren dengan Ustadz Abdul Ba'id. Beliau yatim piatu dulu pernah bareng ikut saya. Begitu dia izin sama saya, Pak, saya ingin pulang kampung. Mau ngapain? Saya mau mempraktikkan ilmu saya, ngajarin ngaji orang aja. Kamu serius? Iya. Oke. Kamu pulang, cari tempat, kontrakan, begitu dapat, bilang sama saya, kamu ngajar di sana, kamu nggak usah pikir hidupmu, tiap bulan aku hidupi kamu. Yang penting kamu dakwah, ngaji terus, ajar semua orang. Dalam waktu 3 tahun, rame pesantrennya. Begitu, itu karena kontrakan, diambil sama yang punya. Begitu diambil sama yang punya, kaget gitu. Waduh, mau pindah kemana nih? Terus dia telepon saya, Pak Faruk, nih saya ini mau habis kontraknya, nggak mau diperpanjang. Terus di sini nggak ada tempat. Gini. Kamu kumpulin jamaah kamu di situ.
bilang sama dia, mohon maaf, saya dengan berat hati nggak bisa di sini lagi karena tua keterangannya nggak bisa diperpanjang dan saya nggak punya tempat dan beli tempat. Langsung warga situ, di sini tetap di sini, tidak boleh pergi dari sini. Lah terus gimana? Pakai tanah saya, pakai tanah, dipakai terus gitu, Pak. Nah minta uang Pak, ini buat beli bambu. Bambu buat apa? Ini kan kita udah habis nih waktunya. Ini kita mau bikin masjid dari bambu. Hah? Bambu? Emang bisa? Bisa. Ya udah tak kirim uangnya. Ini bambu. Begitu baru dari bambu bikin setengah jalan bambu, tiba-tiba ada orang ngirimin uang. Uang kumpul dalam setahun jadi masjid. Ternyata begitu diusut-usut ngasih ucapan terima kasih, ternyata banyak teman-teman saya Jakarta ini yang ngirim ke sana nggak tahu kalau itu saya bikin. Oh gitu. Begitu saya ngasih ucapan terima kasih ibu ini salah satu yang ibu ini yang rajin sekali, yang Ibu Isya Latif itu, dan banyak teman-teman dari ISQ itu membantu mengirim untuk program di sana. Terus teman-teman yang lain dari mana-mana, alhamdulillah sekarang besar. Dan tingkat masjidnya perempuan 1, laki-laki 1, semua bangunan di atas, yang di bawah untuk penghijauan, untuk parkir, jadi sekolahan, penginapan itu semua di atas. Nah kemarin saya dikunjungin teman-teman Jakarta, pengajian Jakarta itu nengok saya ke sana, Masya Allah bagus banget ya. Saya bilang, ya Pak Faruk ini pesantren, alhamdulillah bukan punya saya. Kalau secara niat iya, tapi kalau secara sejadinya kayak gini ini bukan punya saya, punyanya Allah. Saya meniatkan iya, saya jalanin iya, yang ngurusin saya iya. Saya harusnya jadi sebagai apa? Saya jadi pengawas aja sebagai orang sesepuhnya. Saya pernah bikin angket tahun 1992. Saya bilang sama chiefnya, karena setiap terbang, kru saya lihat, ini terus habis itu terbang, kita ketemu ngobrol. Akhirnya 3 tahun saya bikin penelitian itu sendiri. Terus saya bilang sama chiefnya, ini nanti 3 tahun lagi ini banyak masalah. Masalah gimana maksudnya? Banyak yang percaya. Tahunya dari mana? Kok bisa ngomong gitu? Ya, saya sudah setiap terbang, saya menjajaki dari mulai kokpit sampai cabinnya. Nah, satu penyebabnya dari rumah. Rumah dalam arti orang tuanya tidak mencontoh. Nomor 1. Nah, yang orang tuanya mencontohkan, anaknya belum klik, contoh itu bisa dia lakukan oleh anaknya, tapi dia sudah melihat. Nah, repetitive action is a power. Nah, kalau orang tuanya mengingatkannya selalu berulang-ulang dengan kasih sayang, seperti yang saya divine, jangan bikin SOP di rumah. Setiap bangun tidur pagi, orang tua kita biasa tahajud dulu, mandi tahajud, sebelum subuh. Ya, kalau pas saya ke masjid anak-anak, tapi kemudian kalau di rumah, maka kita jamaah, sholat bareng, kemudian selesai sholat, saya doa, anak-anak mengaminkan sama istri, kemudian kita SOP-nya adalah saling minta maaf. Nah, pertama istri saya minta maaf sama saya juga minta maaf. Jadi bahasa simbolnya
tidak dengan kata-kata minta maaf, tapi dengan action. Jadi udah selesai sholat, assalamualaikum, terus doa, kemudian kita langsung automatically, karena kita udah ada SOP kan, nah, terus langsung samperin istri, saya peluk, saya cium dari mulai jidat, ya kan, pipi kiri kanan, ya kan, terus peluk, terus kemudian kita bisikkan itu, kemudian kita minta maaf kalau ada kurang-kurang, gitu. Kalau ada merasaan itu, kalau nggak ada kiss, ya peluk, cium, peluk yang lama, I love you. Itu, nah itu SOP. Nah anak juga itu, ya. Jadi ketika kita udah lakukan itu, saya ke istri, begitu udah, anak satu ke saya, yang anak itu ke ibunya. Jadi muter gitu, tek. Jadi itu urut. Nah begitu anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, salim semua. Terus I love you, terakhir lagi ke anak-anak. Nah ini yang kita jalankan sejak anak kecil-kecil, sehingga saya hanya analoginya kenapa saya create itu, satu, doa memang di dalam doa diajarkan, tapi to implementing doa itu tadi, saya menemukan atau mengkonstruk, yaitu minta maaf setiap habis sholat bergiliran. Ketika sudah itu kita peluk-peluk, kemudian kita tanya, hari ini kemana kak? Ini apa? Ayo ini sini. Nah, kita kerjaan aktivitas. Terus kamu apa ini? Jadi semua dikomunikasikan sehingga antara kakak sama adik, anak saya yang nomor 2 aja, kalau ketemu sama kakaknya, ayo sholat, dia cium tangan. Faren itu, kalau anak saya nomor 1 kan Faren. Nah, begitu selesai sholat semua, Faren, adiknya Sultan. Jadi habis saya ke istri, terus istri ke anak-anak, saya ke anak-anak. Nah, si Faren ke saya, begitu Faren udah minta maaf, kemudian Sultan minta maaf sama Faren, terus habis itu adiknya Sofi minta maaf kakaknya, terus muter. Begitu udah pelukan, udah gitu. Jadi itulah yang kemudian saya sampaikan kepada si pramuka tadi. Saya ceritakan hal seperti itu. Akhirnya dia bilang, aduh indah sekali dia gitu, aku pengen sekali bisa kamu, tapi suamiku kan enggak pukul. Iya, nggak apa-apa, karena gini, jangan menjawab satu kata pun, dan jangan melihat ke matanya dia gitu, jangan lawan lah ya. Jangan. Kenapa? Bukan wanita kalah sama perempuan, no. Adab. Karena pemimpinmu itu laki-laki. Dia minta dihargai gitu. Iya. Naluri dan kodrat. Maka seorang wanita ketika dia cium tangan kepada suaminya, jangan diartikan kamu lebih rendah. No. Tidak sama sekali. Justru ketika laki-laki memelukmu, seorang wanita, saat itu laki-laki mendapatkan power bahwa, oh, saya tanggung jawab sama istri dan anakku. Oh, saya dititipin Allah anak, istri, dan semuanya. Oh, rezeki yang segini banyak itu untuk mereka. Nah, maka si pramugari yang dulu yang ada masalah itu, makanya saya bilang, mulai sekarang kamu jaga wudhu, dia omongin apa aja, oh ya maaf, oh ya maaf, terus sampai kapan? Sampai dia bosan. Iya betul, sampai dia bosan. Benar, 3 bulan dia nelfon, Mas, aku nih, biar kabar. Iya dia benar Mas. Kenapa? Anak suamiku balik. Terus gimana? Ya kalau sakit hatinya sih aku awalnya ya sakit hati, tapi kan
seperti Mas Faruk kasih tahu kan, ya dimaafkan saja. Yang punya benar, semua benar salah itu kan haknya Allah kan. Kita nggak boleh nyalain orang lain, ya kan? Ya, jadi ya sudah, kamu walaupun kamu merasa benar, tetap kamu minta maaf. Kenapa? Saat itu juga kalau kamu suamimu meninggal, yang ini hak kamu yang menggantikan. Dan kalau kamu yang meninggal, suamimu yang tanggung jawab di akhirat, dijawab. Dan dia ketika tidak bisa membimbing kamu dan dia sakit hati atau dia sengsara, suamimu akan disiksa selamanya sampai dia tobat, sampai amalan-amalannya itu mampu untuk membayar kebaikan itu tadi. Akhirnya ya bahagia sekali, di telepon sama istri saya, dikasih tahu juga, oh ya alhamdulillah kembali. Nah itu, maka dari pengalaman itu saya memberanikan diri. Ada orang Taiwan kawin sama ini, saya dulu ngisi di radio Pesona FM. Oh iya. Untuk itu apa, rujuk untuk apa, mendamaikan, konsultasi. Saya pernah juga jadi itu konselor. Iya. Konselor. Betul. Karena saya berdasarkan Al-Quran. Tapi kebetulan saya itu apa, suka psikologi. Nah, jadi saya baca psikologi itu dari SMP, SMA. Nah, karena apa? Setiap saya ngaji, kalau saya ngaji ya nggak, ya mungkin beda-beda ya. Saya caranya kalau ngaji, saya nggak ngaji khatam, nggak gitu. Saya ngaji berapa ayat, begitu, oh ini kenapa nyambung ke sini? Oh ini gini, oh terus loh, ini ayatnya sana apa? Terus saya kumpulin, oh puzzle-nya ini, sehingga ketika ada masalah apapun dari sudut manapun, saya mudah menjawabnya. Karena Al-Quran itu dijabarkan seperti itu. Nggak diplek gitu. Perangi. Iya. Makanya ketika saya waktu itu rajin baca M.A.W. Brower, psikolog, terkenal tuh. Beliau Katolik ya. Begitu saya ikutin dia ngomong, diskusi, bundelnya di situ dia. Akhirnya saya bilang, ya udah yakin. Sampai alhamdulillah, nggak tahu ya, ini Allah kasih kehendak ya. Teman-teman pengajian saya, ada orang Malaysia, ada profesor, ada doktor. Begitu diskusi tentang agama, tentang how to perform yourself as a Muslim. Nah itu alhamdulillah saya isi di situ bahwa di dalam Al-Quran setebal itu kan banyak aturan-aturan, hukum-hukum ya, hukum-hukum supaya orang berbuat baik, maka dikasih tahu hukum akibatnya begini. Nah yang kedua, aturan yang sudah ada itu boleh jadi kita nggak pernah menyentuh aturan yang negatif itu tadi. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan Allah ciptakan manusia ini kecuali ya sujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, kalau semua manusia kita ajak mengabdi, bentuk actualnya hari-hariannya apa? Mengabdi dari Allah, mengikuti Rasulullah. Setelah itu apa? Kedua orang tuamu. Iya, betul. Ketika kedua orang tuamu kamu jalankan, dari situ kamu dapat ilmu, hikmah kehidupan yang ternyata tertera di dalam Quran dan dipelajari orang-orang luar yang dinamakan psikologi yang secara umum. Padahal di dalam Al-Quran di situ syarat psikologi spiritual. Kenapa kita cari-cari yang jauh-jauh? Di situ ada nafs.
orang yang, nah ini intinya, Al-Quran segitu banyak, kalau diperes, tetesan persen itu adalah akhlakul karim. Akhlak yang karim, yang baik, yang bagus, yang mulia, yang menyayangi.